Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam budaya. Pada malam hari ini adalah 50 tahun yang lalu sebuah perhelatan Festival Ramayana Internasional yang diselenggarakan tanggal 31 Agustus 1971. Dan hari ini tanggal 31 Agustus 2021. Malam hari ini kami akan dialog dengan tamu saya yang sangat istimewa, seorang kritikus seni pertunjukan dari Indonesia. Dia yang mendirikan Fakultas Seni Pertunjukan di Institut Kesenian Jakarta, dan yang juga menyelenggarakan event Indonesian Dance Festival yang sangat legend. Dia juga mengajar di beberapa negara, dan yang jelas beberapa tahun yang lalu sempat kami minta untuk mendampingi Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta Surabaya dalam rangka MOU dengan Malaya University di Malaysia. Siapakah dia? Kita sapa berikut ini. Selamat malam, Pak Sal. Malam. Terima kasih, matur nuwun ini bisa bergabung di 50 tahun Festival Ramayana Internasional. Saya itu sangat sayang, Pak Sal, kalau event ini begitu saja berlalu, padahal saya melihat banyak hal yang bisa dipetik. Nah, mungkin sebelum saya masuk ke sana, Pak Sal bisa sedikit cerita pengalaman berkeseniannya lah, mungkin sampai juga Pak Sal kan mengajar di luar negeri dan sebagainya. Ini bukan soal luar negerinya, tetapi bagaimana proses berkehidupan berkesenian ini saya kira menjadi penting. Monggo Pak Sal. Selamat malam Mas Rofik, selamat malam semua, salam tari ya untuk semua yang bergabung pada channel ini. Terima kasih saya dilibatkan dalam event ini. Kalau Anda bilang ini memperingati 50 tahun ya. Jadi saya sekarang 76 tahun, berarti ketika itu terjadi saya berusia 26 tahun. Dan 26 tahun itu masa-masa yang masih menggebu ya, semangat luar biasa sebagai penari ya. Nah, kalau Wilwatikta itu terjadi atau terbentuknya sesudah Prambanan. Saya ikut di Prambanan masuk tahun kedua, yaitu tahun 62. Dan dari situ saya bersama Sartono, Maruti, Marsudi, dan sebagainya ya, mulai terlibat dari itu. Jadi ya mulai dari sana. Sebelum itu ya, sebelum sekolah-sekolah kayak STKW sekarang IKJ berdiri, kita belajar menari itu ya di Sisangga, di studio. Dan tujuannya ya satu, tujuannya itu menari ya, penari ya menari gitu ya. Yang dilatih tubuh kita. Nah, kalau di dalam tari Jawa ada 3 hal yang mesti kita kuasai, yaitu Wirogo, Wiromo, dan Wiroso. Jadi kalau kita sudah bisa menarikan peran beberapa itu yang baik ya, 3 hal tadi, pegangan tadi kita lakukan dengan baik, kita pegang dengan baik, cukup itu. Tahun 66 sebagai penari Ramayana kami berangkat ke India. Sana bagus ya. Problem saya nomor 1, banyak penonton yang mengagumi tarian saya. Ada satu, saya ingat penonton dari Nederland yang memuji-muji saya dan lari ke belakang untuk ketemu saya, nyalamin, ngomong banyak dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris saya doodle itu ya. Jadi, saya bisa menjawab sebenarnya pertanyaan mereka, tetapi bahasa Inggris saya tidak cukup. Ini memberikan pelajaran pada saya, kalau saya mau berkembang, saya harus menguasai bahasa Inggris. Saya bisa menari dengan baik ya, sebagai penari kera ketika itu kera biru, Carmilo, dan sebagainya. Tetapi banyak pertanyaan ya, yang harus diterangkan dengan pikiran yang ilmiah. Nah, itu yang saya tidak punya. Jadi saya tahunya ya kalian belajar di sanggar itu. Sehingga ketika saya pulang dari India itu, tekad saya adalah ya, saya sudah masuk ke Sekolah Tinggi Perkebunan, akhirnya saya masuk ke ASTI untuk mengisi tadi. Aku Simpson juga
tapi pengetahuannya harus saya lengkapi dengan itu. Iya. Tapi juga tadi ada pertanyaan dari saya. Praktek tari di Indonesia, tari tradisi ya, Jawa misalnya, itu mengagungkan praktek tubuh, ya, kepekaan dilatih, ya. Tetapi kok otaknya nggak ada ya. Jadi wirogo itu tubuh ya, wiroso itu roso, roso ya. Kemudian wiromo itu irama. Tapi tidak ada olah pikirnya, nggak ada. Dan memang di dalam praktek kalau kita menari itu ya kita tidak usah berpikir neko-neko. Ngitungnya aja, kalau hitungan nari itu di Jawa itu tekan 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi seringkali jadi lelucon tadi itu. Gimana kamu bisa pinter bang itu kamu tekan 8 gitu ya. Orang lain tekan 10 apa gitu. Dan ini membuat saya prihatin. Ketika saya mulai belajar, mulai membaca, itu orang meledek saya karena belajar tari ya menari, kenapa harus membaca, harus menulis, harus ini dan sebagainya. Yang saya pertahankan karena saya pikir aku kepingin tahu lebih banyak itu ya. Yang pada akhirnya sekarang itu menjadi persyaratan itu ya. Artinya begini, ketika zaman berubah ya, nari itu bukan hanya sebagai membuat hiasan, membuat gerakan yang indah untuk menghibur. Ya. Ini yang saya bilang tadi pada Anda bahwa Bambang Sugiarto ya, Dr. Bambang Sugiarto dari Universitas Parahyangan bilang bahwa seni tari di Indonesia itu seringkali disalahpahami hanya sebagai hiburan atau hiasan. Gitu. Nah, kalau kita membuat Yuval Noah Harari ya sarjana Israel yang luar biasa sekarang ini, dia bilang bahwa kesenian, karya seni yang baik itu merupakan semacam tangga untuk memahami nilai perspektif hidup ya, daripada masyarakat yang membuat tarian itu. Tetapi kita hanya bisa memahami itu, kalau kita bisa membacanya, bisa memahami itu. Nah, kemampuan ini yang tidak ada atau tidak diajarkan itu. Ya, itu makanya saya kirimkan kepada Anda tulisan saya tentang masalah literasi tari. Kalau Anda mau menjadi penari yang baik masa kini, Anda harus literate. Pertanyaan saya, Anda baca nggak? Bisa membaca nggak? Kalau enggak, artinya ya ini pernah terjadi sebuah anekdot di STSI Solo misalnya. Nah, kamu itu belajar nari hanya jadi kulit tubuh. Tubuh kamu baik, bisa menari dengan itu, bisa dipakai oleh orang lain, tapi tidak pakai pikiran, tidak pakai. Nah, ya Pak Sal, jadi pada waktu Festival Ramayana di Candrawilwatikta, tentu Pak Sal juga masih sangat muda. Nah, itu kira-kira waktu itu apa yang muncul di sana? Mungkin ada kesan apa atau ada catatan-catatan termasuk ya karena masih muda. Apakah apa yang disampaikan Pak Sal tadi tentang bagaimana tari itu juga ada nilai-nilai intelektual dan sebagainya. Itu pada waktu itu pencapaiannya seperti apa? Ini karena kita banyak nostalgia juga di Chandra. Banyak kejutan, Mas. Ya, yang jelas kita sebagai anak muda semangat kita luar biasa, tenaga luar biasa ya. Tetapi banyak juga hal-hal yang mengejutkan ya. Karena untuk pertama kalinya kita menari di tempat yang lebarnya ukurannya segitu, pentas terbuka itu ya. Yang pertanyaan adalah kita tidak pernah membuat koreografi tulisan pengertian yang baru juga untuk pentas begitu luas. Bagaimana cara mengisinya secara efisien misalnya. Nah, saya lebih beruntung karena berada ketika itu sehabis pulang dari India, saya kemudian masuk lagi sebagai propedus atau kelas 1 tahun pertama di ASTI Jogja. Nah, ketika terjadi persiapan festival nasional itu di Jogja ada sebuah seminar Ramayana yang ngomong itu orang-orang pinter ya, profesor doktor dulu belum profesor dokter, Dr. Andes Sudarsono dari Jogja dan Dr. Andes SD Humardani yang baru datang dari London, ada Ibu
Edi Setiawati dari itu. 3 tokoh yang ketika itu luar biasa. Dan Pak Umar Dhani itu ngomongnya nyelkit banget gitu. Jadi saya sebagai anak muda ketika itu ya saya terbuka menentang dia ini. Sampai saya diperingatkan oleh Sartono gitu. Sal, jangan ngomong terlampau kasar atau itu sebagainya. Tapi dia justru senang karena ada anak yang berani ngomong, berani melawan. Dan selesai seminar itu dia bahkan pulang ke pondokan saya ya, untuk ngomong, berdiskusi untuk itu. Itu kenapa ya saya jauh lebih dekat sebagai manggilnya Mas Gendon karena Sartono manggilnya Mas, bukan Pak Gendon, bukan itu. Jadi terbuka, itu yang menarik sehingga sebetulnya kegiatan tadi ya itu harus ditata dengan lebih bagus. Karena pertanyaan saya yang pertama itu ya, ini pentas segini gede yang nonton 10.000 ini dan sebagainya, misalnya ya. Ini kontinuitasnya gimana ya? Jadi siapa yang persiapan bisa nonton latihan, ada rehearsal, ada itu lagi. Dari mana penari dikumpulkan, latihannya, gurunya kayak apa, ya. Terus pentasnya itu, ini kan butuh manajemen yang itu. Kalau nggak akan rugi, siapa yang mau bayar itu? Itu yang saya katakan tadi. Sebetulnya baru kemudian ketika saya sudah belajar lama di luar dan sebagainya, saya tahu bahwa setidaknya harus ada 4 elemen, 4 pilar untuk menopang sebuah kegiatan seni pertunjukan. Untuk membuat tontonan yang artistik, ya, harus ada seniman pelaku, ya, penari, pengrawit dan sebagainya, tapi juga koreografer atau komposernya harus ada itu. Ini harus ada eksis. Kalau nggak ada nggak bisa terjadi. Gitu. Ya kan? Ya. Kemudian tontonan ini kan dipertunjukkan. Karena harus mengorganisir ini, harus ada yang disebut produser, ya, yang memproduksinya siapa itu, atau presenter. Kalau presenter itu Anda PJ ya, ini ada tempat barang ya, itu datang joget, produksinya di tempat lain. Tapi kalau produser itu ya Prambanan itu melatih sendiri, itu jadi menjadi produser. Yang nanti setiap bulan setiap itu diberi setting kan gitu. Tapi pertanyaannya ketika itu juga saya nari 10 tahun di Prambanan misalnya gitu ya. Nah kalau nari terus kayak begini dibayar 10.000, 15.000, 150.000, gimana saya bisa hidup? Ya, kan? Jadi dunia profesional itu belum ada, belum itu. Ini sebagai itu saja. Ketika itu ya senang-senang itu aja. Tapi kalau kita mau ambil sebagai profesi, ya, itu kan ada pertanyaan ada. Jadi ini ada penari, penata tari, ada penyelenggara yang menopang itu, yang harus memanage dengan bagus supaya bisa continue ya. Harus ada penonton yang apresiatif. Kalau ada penonton yang mau gratis stop, kan nggak bisa membuat itu continue. Gitu ya. Ya, kan? Jadi penonton ini kan harus bayar, bukan dari semua bayang ini, tapi harus ada produser tadi yang mengikuti. Di samping itu harus ada para ahli atau kritikers yang mengawasi, karena kadang-kadang seniman itu nakal, ya, sosok ngapusi sing nonton, atau sing nonton sing nakal itu. Karpe yo, bu, sing ayu kabeh sing itu, aku panel aku juga, hanya gitu. Nah, 4 ini. Ya, tentu harus ada nanti pendidikan, harus ada ini dan sebagainya ya, lembaga apa yang lain dan sebagainya. Itu yang saya sebut sebagai the Republic of Dance. Itu yang akan menentukan berjalan tidaknya sebuah kegiatan tari sehat atau tidak. Jadi kalau misalnya sekarang ada punya kegiatan yang bagus, tidak ada kritikesnya, maka yang tampil bisa anything goes, apa saja bisa tampil, nggak ada kualitasnya. Kita bisa bertanya, ini sebetulnya hiburan atau kesenian sih? Bedanya apa sih Mas? Nah kalau nggak tahu ya itu. Nah ini yang sampai kemarin saya cerita kepada Anda ya tentang filosofi menanam jati. Pak Sal, sebelum filosofi tentang tari, jadi ini sebenarnya ada catatan yang diperbincangan betul oleh teman-teman bahwa ternyata memang pada saat Festival Ramayana itu memang ada sebuah gerakan budaya lah, artinya yaitu waktu itu teman-teman membuat karya dengan gaya Jawa Timuran, artinya bagaimana ada karakter kedaerahan, karena juga itu konon ada latar belakang pada waktu Festival Ramayana Nasional di Prambanan. Itu memang tidak boleh Jawa Timur untuk ikut karena karakter kedaerahannya memang tidak tampak. Nah, ini artinya
ini ada semacam kesadaran seperti itu, atau sebenarnya ini memang penting, atau sejauh mana Pak Sal ini di dalam sebuah karya, terutama ini kan ngomong Jawa Timur, dan Jawa Timur itu sendiri ya kalau kami lihat memang di prasastinya, karena yang buka kan Pak Presiden Soeharto, itu di prasastinya memang di festival itu Jawa Timur ikut serta mensiarkan seni budaya Indonesia ke masyarakat secara luas. Nah, gimana Pak Sal hal ini? Begini Mas, ya, kesenian yang baik itu tentu mempunyai kualitas dan mempunyai karakter, punya ciri khas. Pertanyaan tentang ciri khas Jawa Timur tadi, ya, saya kembali bertanya, ya. Itu sebetulnya niat daripada para seniman, penari, pencetak, dan sebagainya, atau niat dari pemerintah? Ya. Nah itu kenapa tadi saya mau bilang tentang masalah pohon jati tadi ya. Niat itu penting sekali. Kalau memang Anda yang berniat, ya, ada yang mewujudkan. Tapi kalau yang berniat pemerintah, Anda yang mewujudkan, Anda itu alat. Ya. Munculnya SK. Ya. Makanya, kalau munculnya dari situ, ya Anda akan melakukan kalau ada perintah atau dibayar. Tidak ada lagi, ya. Makanya, ya. Nah, sebetulnya kalau saya sebagai pernah jadi seniman misalnya, yang paling penting itu kualitas dan dedikasi. Masalah manajemen kesenian itu adalah manajemen tentang kualitas. Nah, sebetulnya di Jawa Timur banyak. Di Lodrok ada Pak Munarifata, ada ini dan sebagainya. Ya. Itu ada Pak Rimun, dari Kemalang, itu ada PG. Itu orang-orang cuma mereka Jawa Timur, tapi Jawa Timur yang terbatas. Ya. Nah, ketika Anda mau membuat Jawa Timur yang pan Jawa Timur, ya, Sukaraka, ini kan sebetulnya rekayasa, beda. Rekayasa budaya. Ya. Bisa Anda lakukan, ya. Tapi untuk seniman sebetulnya yang paling penting adalah kualitas tadi. Sebab kalau Anda sebagai seniman ludruk gawe kualitas ludruk sing apik, ya sudah Jawa Timur dan berkualitas. Nah, kalau memang Anda sudah ada niat berkolaborasi, aku ketemu wong reok, wong ini dan sebagainya, ya, itu bisa menjadi dialog. Tapi prosesnya ini nggak bisa terung sasi terus tadi, nggak bisa gitu. Ya kayak misalnya Anda wong Surabaya, Madura atau itu kawin karo wong Madiun, ya. Prosesnya kan pelan-pelan, Mas. Ya. Kalau enggak kan, kau melu aku, melu Madura, Madiun. Karena begitu, anakmu di apa aja, apa. Dan itu memang diakui, dan itu memang diakui betul. Setelah saya coba dialog dengan penari-penari yang saat itu tiba-tiba mencoba Jawa Timuran, dan itu memang atas inisiatif, saya kira ya karena ada penolakan dan sebagainya, itu kayak menjadi sebuah keinginan yang kuat gitu. Nah, itu ternyata mereka ya tidak semudah itu untuk berubah. Nah, mereka bahkan ya setelah itu yang saya dengar, setelah itu saya nggak ikut Mas, saya lainnya kayak gitu. Itu kan feeling juga. Ya tadi Mas, itu karena itu proses yang pelan-pelan, itu kan sebetulnya akulturasi ya, yang harus dilakukan pelan-pelan. Jadi misalnya Anda wong reok ning manggon ning Malaysia, kan jadi reok Malaysia. Gitu. Yang kita kritik kita itu dan sebagainya gitu ya. Reok kan bukan yang di Ponorogo, ada di Wonogiri, ada di Jogja, ada segala macam gitu. Yang mungkin bisa berbeda gitu. Nah, karena orang Ponorogo yang ada di Kediri itu nggak reok orang itu, misalnya gitu. Nah, jadi hal-hal ini yang saya katakan, jangan ukuran-ukuran di luar kesenian diterapkan di dalam ukuran kesenian. Yang seringkali dipaksakan di situ. Nah, sayangnya kalau tadi 4 tadi ya, kita tidak punya ahli atau kritikus yang itu, tidak ada yang melawan atau mendudukkan itu. Jadi kita manut saja kersaning sing kuwasa, itu Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Dinas atau atau apa ya, yang sebetulnya itu adalah aturan-aturan di luar kesenian dipaksakan mereka itu. Nah, Anda sebagai orang yang memaksakan tadi, yang dipaksain itu bisa protes, bisa itu. Ada yang mau, ada yang tidak.
Itu. Pak Tapi Sal, kalau hal-hal semacam itu sebenarnya kan di dalam sejarah kita itu kan memang raja-raja dan sebagainya itu kan juga terlibat juga. Itu seperti apa, Pak Sal? Nah, begini Mas, kalau ada bilang pada masa kesenian daerah ya, atau apalagi kesenian rakyat. Kesenian rakyat itu ada dua garis besarnya gitu ya. Jadi kalau Anda pergi ke Cina, ya, itu ada kesenian rakyat yang dibina oleh pemerintah. Yang dibina itu bentuknya. Ya. Jadi ada tari merak. Tari merak itu dipelajari oleh seniman yang dikirim dari Beijing. Mereka belajar balet, belajar ini dan sebagainya. Ya. Terus dia dibawa ke Beijing, dikoreografikan, ya, diresmikan oleh pemerintah menjadi tari merak Cina. Tapi pemilik tari merak tadi sendiri bilang bahwa itu milik pemerintah, bukan milik saya. Dia tetap membuat ya, tari merak versi yang dia. Nah, ini yang ditiru Indonesia. Nah, Presiden Soekarno sekarang dulu perginya ke, dan itu bisa dibanggakan sebagai misi, sebagai ini dan sebagainya. Jadi dibuat saja, diambil, diangkat dari grassroots, dari akarnya, dan dibuat tari merak tiruan. Ini yang saya bilang tahun 50-an awal 60-an ya Pak Bagong pernah membuat tari ngerimau. Tarinya bagus, Mas. Tapi kalau ditanya, sing duwe ngerimau piye? Ikut partisi atau enggak? Ikut manfaatin atau enggak? Ngerti enggak? Nah, pembinaan keraton kita itu begitu. Tari topeng tadi itu diambil dari akarnya, dan kita digambyong tari itu begini. Ya dulu raja duwe kuwasa. Nah, sesudah kita menjadi republik, ada gubernur, ada presiden, polanya masih tetap dipakai itu. Ya, itu gunanya begini tadi Mas yang saya bilang ya. Jadi 4 elemen tadi, ada seniman pelaksana, seniman pelaku, ada penyelenggara yang benar, yang tahu tentang kesenian, ada penonton yang apresiatif, tapi juga ada pemikir, ada kritikers ada itu. Nah, di dalam pemerintah itu seringkali pemikir ini nggak ada. Dianggap orang yang bertugas di pemerintah itu harus jadi pemikir ini, padahal belum tentu. Nah, kalau Anda mau membuat festival misalnya, ya, atau membuat karya itu, nomor satu ditanya niatnya, kamu mau buat apa? Itu yang senimannya harus tahu. Kamu hanya menerima pesanan. Jadi kalau Pak almarhum Pak Umar Khayyam bilang, oh itu kesenian dalam rangka, dengan sedikit merendahkan kan itu. Jadi sebetulnya Anda membuat karya, tetapi Anda tidak menguasai atau tidak mengatur itu sendiri, karena Anda hanya sebagai tukang yang membuat sesuai dengan yang pesan kayak apa. Padahal kalau Anda bilang masalah kesenian, masalah seniman, nomor satu yang paling penting dari seniman itu adalah kebebasan. Nah, kalau Anda sudah menjadi begitu, Anda menjual kebebasan Anda menjual the power of kreatif Anda untuk tujuan saya nggak tahu, kedudukan, duit ini dan sebagainya. Itu enggak? Jadi itu yang itu tadi. Nah, sebenarnya pertanyaannya kemudian ya, kalau Anda menjadi literate, Anda menjadi tahu masalah-masalah semacam ini. Kalau Anda tidak tahu, Anda bilang, ya itu kan urusan kamu. Aku pokoknya gawe ini bayaran larang gitu. Gitu ya. Ini karena saya katakan tadi ya, karena kita tidak biasa pola pikir. Jadi perasaan boleh, tetapi sekarang ini tidak mungkin kita akan berkembang bagus kalau tidak memakai olah pikir. Apalagi olah emosi ya, yang tadi saya bilang ya, disalahke padahal salahke marah, nesu lah itu ya. Jadi tidak. Jadi kekurangannya begini Mas, karena kebiasaan kita seringkali kalau ada yang salah ya, di dalam apa yang kita lakukan, program festival itu atau apa itu, wong sing bodoh ya, itu mencari kesalahan di luar dirinya. Jadi yang salah itu bukan dia, orang lain. Kesenian Jawa Timur tidak berkembang, yang salah pemerintah. Padahal seniman dhewe ora bergerak. Kayak gitu ya. Gitu. Jadi mencari kesalahan di luar daripada itu. Padahal sebetulnya kalau lo ini kok nggak jalan sih, anakku kok bodoh nih apa tuh ya? Saya gitu ya. Aku ora tahu ngajari gimana. Aku cuma sibuk golek duit ini dan sebagainya. Mbak wedok kon ngajari, ora iso lah itu. Nggak sampai nggak itu. Apa dikhususke atau apa atau misalnya ya. Itu kan jadi persoalan kita pecahin. Jangan nyalah ke sekolahnya. Sekolahnya harusnya kan sudah saya bayar mahal. Sekolahnya terkait. Enggak.
Anak itu tanggung jawab orang tua, tanggung jawab sekolah, tanggung jawab masyarakat, sebagainya. Ya, Pak Sal. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong tentang dunia tari di Indonesia saat ini itu sebenarnya sudah sampai di manakah, Pak Sal? Terus kemudian mungkin juga di dunia global seni tari itu sebenarnya sudah seperti apa? Ini mungkin ini juga penting kita tahu, Pak Sal. Ya tadi Mas, kalau kita tidak cukup intelijensia kita tidak cukup, ya kita tidak cukup cerdas, ya kita kan harus punya bekal untuk bergaul di forum internasional juga. Dan bukan hanya bergaul, tapi juga ikut berkontribusi, berpikir ini dan sebagainya. Nah, disitulah sebetulnya ya ini tidak bisa diangkat oleh orang perorangan atau pemerintah tok, nggak bisa, tapi harus sinkron kolaborasi antara yang 4 tadi, penyelenggara mungkin pemerintah, terus para seniman ini yang memang punya kualitas, bukan hanya nuntut nggak bisa itu ya, penonton yang bagus, karya yang bagus juga. Ya. Saya kalau ada begitu, jadi misalnya begini ya, Mas. Saya lama, 18 tahun saya mengajar di Taiwan. Saya mengamati, saya sering dulu ke Australia, ke ini dan sebagainya. Satu ketika dunia sudah berubah, reformasi menjadi dunia media. Media dan teknologi. Sekolah saya di Taiwan itu mengharuskan sekolah anak-anak di tari harus ada mata kuliah yang namanya Dance and Technology. Jadi anak-anak itu dilatih betul ya, jadi dance and technology. Mereka membuat karya, membuat itu yang seringkali gurunya nggak ngerti. Gurunya ngerti tari. Itu jadi salah seorang mahasiswa yang pernah saya bagi kaji misalnya ke IDF misalnya, dia membuat tarian di dalam air dan dia film itu 5 menit itu. Karena dia tahu bagaimana membuat ini teknologi. Anak ini dari lulus SD dibeliin ibunya kamera, dia bermain dengan kamera. Nah, anak ini menjadi salah seorang pendahulu untuk mengeksplorasi dance and technology. Tetapi pemerintah di Taiwan itu kemudian memberikan bantuan pada dia. Ya. Karena dalam festival dia menang dia itu ya. Kemudian dia diambil dengan pertimbangan para pakar para itu, dia dikirim ke Perancis mewakili Taiwan. Dan disupport, gawe karyanya kayak apa? Support. Dia mati di itu dan sebagainya. Ya. Sehingga teknologi kemudian berkembang. Ya. Anak ini namanya Wang Yi, lulusan pertama dari TNUA, gitu ya. Yang memang lain. Ketika saya tanya, penari-penari muda itu dulu senang sekali kalau dia bisa bergabung dengan Cloudgate. Ketika saya tanya, aku nggak mau. Kenapa? Karena gaya menari saya lain dengan Cloudgate. Jadi dia tahu apa yang dia punya. Aku mau mencari gayaku sendiri. Biar aku nggak sepopuler dia nggak apa-apa, tapi aku pengen. Ini yang saya bilang, dia tahu tentang kualitas, dia tahu siapa diri dia, dan dia setia mencari itu. Sehingga akhirnya karya dia diambil oleh Cloudgate 2 yang untuk anak-anak muda, karya yang berhubungan dengan video, dengan itu dan sebagainya. Namanya Kuka. Dia membuat sebuah robot yang menarikan tarian dia. Kemudian dia menari dengan robot itu. Ini mewakili Taiwan keliling dunia itu. Ketiga, jadi bakat yang ada itu sesuai dengan program dari itu dipacu betul. Sampai menghasilkan sesuatu yang itu. Di Indonesia kan dibiarin aja. Ya, pembibitan atau pembuat itu kan nggak ada. Kita cuma bilang kamu harus memakai teknologi itu, tapi anak-anak tidak dipimpin, tidak di itu. Koreografi dulu juga begitu. Ya toh? Jadi kalau Anda tahun 1970-an ya, yang orang menggebu-kan membuat koreografi yang baru yang ini. Siapa yang tahu koreografi? Ini ada yang tahu ya? Sartono pernah keluar negeri dan sebagainya, dia membuat menurut versi Sartono. Yang kita sendiri kan nggak tahu. Saya sekolah ya, masuk di ASTI, mereka yang ngajar sini nggak ngerti. Dia membuat saya harus belajar ke Amerika, janji saya pada diri saya sendiri, supaya saya ngerti koreografi itu apa sih. Ini praktek atau teori atau apa? Karena dulu saya diajar hanya baca buku saja, itu Corey Hartong ini dan sebagainya. Ketika saya ke Amerika, saya baru tahu, oh praktek.
Kemudian banyak buku yang dikopi, diterjemahkan. Ya. Cuma sekarang ini, kemarin saya nguji seorang S3 dan sebagainya, yang saya prihatin, saya ngenes gini. Karena kelihatannya di Indonesia itu, ya, koreografi itu hanya dipahami sebagai bagaimana menata atau menggarap gerak. Ini enggak. Jadi seni menata gerak. Nah, si sonoto gerak jadi lari-lari, jadi HP, wis cukup gitu. Menghibur orang dan sebagainya. Padahal kalau dia menjadi karya, itu seperti Yuval Noah Harari tadi. Dia harus menyampaikan pesan, harus menyampaikan nilai, harus itu. Ya. Itu yang merubah berbeda antara tarian kampung, tarian sanggar tadi itu dengan tarian yang dibuat oleh mahasiswa atau dosen-dosen gitu. Nah kalau kita nggarapnya Ramayana kan besok temane Ramayana, saya gitu ya. Ada itu. Nah kalau Anda bertanya tentang masa yang sekarang misalnya itu koreografi itu harus ada garap isinya gitu. Message-nya apa yang tidak kamu tampilkan itu. Untuk waktu yang lama, sepulang dari Taiwan ya, saya prihatin betul karena garap isi ini tidak pernah jadi titik berat. Nek wis iso nonton gerak tapi ya kostumnya apik ini wis cukup gitu. Nah, saya memutar sebuah film ya, pendek cuma 2 menit 13 detik ya, yang judulnya In a Life, short film yang menang festival. Isinya 2,5 menit itu sudah bisa menggambarkan problem kita milenial. Bahwa orang itu menjadi, kalau Anda pernah nonton ya, orang itu menjadi tidak peduli lagi. Padahal seharusnya kan hubungan manusia itu penting. Jadi ada live mau nutup, ada satu anak yang pakai ini, kemudian masuk dengan pakai sepatu roda gitu. Ketika dia masuk, live ini nggak bisa berangkat karena kelebihan orang. Ya kan? Anak ini nggak peduli kayak itu. Sampai akhirnya ada satu perempuan, anak muda perempuan yang cantik, tapi cacat. Dia yang ngalah keluar. Gitu. Ya. Nah ini kan 2 menit, ya, tetapi menggambarkan bagaimana sebenarnya masalah kehidupan kita sekarang ini. Tidak ada lagi tenggang rasa, tidak ada lagi sopan santun, tidak ada ini dan sebagainya. Nah saya bertanya cukup lama, apakah di bidang tari ada semacam ini? Nah kalau misalnya kita cuma ngelui gerak ya, atau gerak remo, gerak topeng itu kan nggak nyampe di situ. Mungkin. Tapi kemarin saya mendapat satu contoh yang bagus sekali, ya, yang hanya 2 menit 19 detik, ya, yang menggambarkan itu, Mas. Saya tidak tahu dari mana. Judulnya saya bilang The Stairs. Jadi katanya sinopsisnya mengenai kehidupan manusia itu ingin mencapai kedudukan tadi, puncak tadi dengan perjuangan. Tidak ada kedudukan yang dicapai tanpa perjuangan. Ya. Tetapi sesudah capai perjuangan, tidak mungkin dia stay di sana terus. Dia nanti akan turun, akhirnya dia akan mati. Ini Coro Jawa tadi, sangkan paran itu mati. Berasal dari Allah, kembali lagi ke Allah. Nah itu dia buat tangga, Mas, kayak Karji dulu membuat tangga gitu ya, ke atas gitu. Di bawahnya dia buat trampolin, tahu trampolin? Trampolin itu bidang yang dia tegangkan gitu. Kalau Anda menginjak sini Anda bisa. Trampolin itu. Itu orang ini hanya naik, ya, naik terus membanting tubuhnya di sini terus nanti naik gitu lagi. Iramanya berubah dan sebagainya. Ya. Nanti sampai di atas dia turun lagi sampai jatuh akhirnya blosor itu. Gak ada yang nonton karena ini dengan medium. 2 menit 19 detik. Dan itu menggambarkan bahwa kalau kamu sampai di sana nggak mungkin kamu nyampe terus sampai dengan segala pergantian itu. Saya ini mengungkapkan itu dengan gerak, Mas. Gerak tidak harus tradisi dan sebagainya, tapi yang bisa menggambarkan apa yang ingin dia ciptakan tadi. Nah, penata tari semacam ini ya, harus cerdas, kritis, dan kreatif. Orang yang kreatif itu harus berani keluar dari tembok aturan. Risikonya kayak Sartono dikerutuki wong atau dipuji. Berhasil atau gagal.
Tapi kalau Anda tidak pernah mencoba keluar itu, Anda tidak bisa dikira. Ya. Selalu di zona nyaman. Nah, itu problemnya di situ. Pak Sal, seberapa penting atau seberapa jauh hubungan, karena tadi berapa kali sih teman-teman itu tampil. Nah, artinya ada event-event itu yang ya sekarang ini semakin kering. Dulu seingat saya zaman-zaman tahun 90-an itu di mana-mana muncul event-event yang macam-macam gitu, sehingga saling bisa berkunjung. Sekarang ini kan kayaknya ya tinggal IDF aja yang bertahan. Ya. Itu yang makanya tadi saya bilang, Mas. Jadi republiknya mesti dijaga gitu ya. Jadi kita tidak selalu di IDF. Misalnya ya. 10 tahun yang saya pimpin misalnya, kaki saya sebelah di pemerintah, sebelah di luar. IDF terjadi karena saya jadi orang DKJ, orang Dewan, orang IKJ. Ada fasilitas yang bisa saya manfaatkan dengan harga yang lumayan itu. Nama, brand, kelihatan IKJ. Saya pakai tiga tokoh yang untuk Indonesia ketika itu cukup bagus ya. Saya sendiri, Sartono, dan Ibu Farida Faisal. Farida Toyo misalnya. Tiga tokoh yang punya, yang tidak kembar, ya, kita berbeda-beda. Tetapi tidak akan berselisih. Toleransi selalu ada. Ya. Toleransi saya terhadap Ibu Farida terhadap Sartono terhadap saya. Kita tahu saling menopang saling itu. Nggak sama, satu balet, satu lebih ke kontemporer Jawa, satu lebih ke pikiran kayak itu. Nah ini menjadi, orang juga akan melihat siapa sih yang jadi kuratornya siapa. Kalau kuratornya nggak dikenal, orang nggak mau tampil. Misalnya gitu ya. Nah, tapi yang penting niatnya apa yang mau dibuat. Niatnya memacu kreativitas dan mengembangkan orang Indonesia, anak Indonesia. Itu kenapa saya membuat program ya. Ini termasuk bukan hanya yang senior larang, nggak kuat saya bayar itu ya. Jadi makanya ada yang senior, ada yang sudah yang masih junior untuk showcase ini dan sebagainya. Ada yang sudah mau pergi, Pak Bagong dulu yang tua-tua yang itu untuk dihormati dan sebagainya. Nah, sebetulnya pola semacam ini bisa dibuat untuk setiap wilayah, setiap daerah. Misalnya begini ya, saya dengan Bu Fari dulu pernah membuat dengan support dari Gedung Kesenian Jakarta festival ya, yang menggarap kreativitas. Ya. Ada yang populer, ada yang kontemporer, ada yang berdasarkan tradisi. Eko muncul di situ. Jadi kreativitas itu bisa berdasarkan tradisi mereka, bisa populer yang laku dijual di pasar, bisa kontemporer yang juga mencari nilai dan kebaruan tadi. Tiga-tiganya kita hargai. Ya. Penontonnya juga berbeda. Nah, cuma nanti milihnya gimana, caranya gimana? Saya kan mencoba menciptakan satu cara ya yang dilakukan di Taiwan, di Taipei yang bagus ya, yang melibatkan banyak orang, yang saya bilang the Republic of Dance tadi. Jadi mereka membuat sebuah festival setiap tahun, bukan pemerintah, tapi swasta ya, yang punya duit. Mereka minta video dari anak-anak muda, siapapun boleh masuk, 10 menit karya. Ketika itu masuk, lebih dari 200 masuk. Dia seleksi. Dari 200 itu diseleksi, tadi ada tim yang menyeleksi, ya, yang menjadi 70. 70 itu nanti bisa diseleksi lagi oleh tim yang berbeda, ya, kritikus yang berbeda, ya, yang kemudian dicari menjadi 30. Nah, 30 ini kemudian dikasih uang untuk memproduksi karya yang dia lakukan tadi, ya, ditampilkan di 3 wilayah. Dengan penguji, dengan pengamat yang berbeda. Dan begitu kan tokoh-tokoh sing tua ini juga dilibatkan, Anda bisa gitu. Jadi orang itu orang pegawai dinas kebudayaan. Mereka boleh terlibat, tapi orang luar dilibatkan gitu. Dan kalau ini mencakup tadi ya bisa berdasarkan tradisi, bisa populer, bisa juga yang kontemporer kan mengampun semuanya. Nah, dari 30 itu nanti dipilih menjadi 10. 10 yang akan ditampilkan di Surabaya. Jadi itu. Dikei ragat sing luweh, Mas. Satu orang 30-50 juta atau berapa untuk menampilkan itu, yang dinilai termasuk kita undang penilai dari luar negeri.
Ngerti nggak? Nah, kalau dari 10 ini nanti akan dicari 2 nomor 1, 2 nomor 2. Hadiahnya duit ya, untuk memproduksi lagi yang baru, untuk memperbaiki itu. Ini nanti yang ditampilkan apa di Cak Durasim atau di teater mana yang ini terus, Mas. Jadi ada sebuah upaya yang melibatkan potensi-potensi Anda. Ya. Tidak harus semuanya tampil hidupnya bagi, tapi juga bisa Anda bagi. 10 tempat di Jawa Timur, ono sing nang Medion, ono nang Surabaya, ada yang di Banyuwangi, ada itu kan melibatkan banyak orang itu. Jadi mereka semua terlibat. Ada yang tampil dengan tradisi, apakah itu topeng Malangan atau ngerimu atau itu dan sebagainya. Tapi juga ada yang populer, ya. Ada juga yang kontemporer gitu. Jadi ini memunculkan sebuah masyarakat yang saling menopang dan ada anak-anak yang punya bakat itu, aku nyoba yang itu, aku nyoba yang itu. Ketika? Nah ini bisa tiap tahun, bisa tiap 2 tahun. Nah ketika itu untuk hasil-hasil atau hadiah yang terakhir ini, dia bisa minta dari bank, dari pabrik rokok, dari segala macam yang bisa menopang itu. Tapi tujuannya supaya mereka bisa berproduksi lagi. Dan diamati oleh tadi salah seorang penilai tadi. Ya kayak di Indonesian Idol gitu ya. Pak Bina, aku mau sayang. Tahun depan dia tampil 3 orang berapa yang menjadi. Iya. Jadi ada sebuah sistem yang dibuat yang akan menopang dan ada hasilnya. Ini hasil dari itu loh. 150 dia yang terbaik ini. Kedua yang terbaik, 3 yang terbaik. Dan kemudian bisa diajak ngomong para juri bayar itu, nek iki kalah menang kenapa ya? Jadi ada bicara tarinya ada. Kenapa harus kita belajarkan? Apalagi? Saya kembali ke Chandrawel Watikta lagi. Jadi itulah kalau dunia seni tari kita seperti itu. Nah, saya kembali ke Chandrawel Watikta karena ini memang kami mencoba untuk menggali nilai-nilai di situ. Yang jelas ada latar belakang tentang kepariwisataan. Jadi sebenarnya sejauh mana sih mengelola kesenian dengan kepariwisataan? Ini dulu seingat saya menjadi sebuah perdebatan yang luar biasa, tapi sekarang saya lihat di mana-mana fine-fine saja gitu Pak Sam. Ya, karena para pakarnya tidak terlibat berpikir. Anda semua sudah jinak menjadi alat tadi. Jadi sebetulnya ini yang saya bilang tadi ya. Saya bilang mungkin ini saatnya aku cerita tentang yang filosofi pohon jati itu ya. Jadi saya ceritakan pada Anda seorang tua yang punya kebun jati, ngerempelin pohon jatinya, dan seorang peneliti yang datang dari luar dan tanya, Mbah, rempeli, nggih, rupanya ben tumbuh bagus ya itu. Saya tanya berapa itu kira-kira? Ya 100 ada kali kalau dihitung dengan yang 2-3 tahun dan sebagainya. Ini jati apa? Ini jati saya ini. Nah itu kapan panennya? Waduh, kalau panennya ya ini mungkin 30-40 tahun lagi. Lah itu kan saya yang muda gini nggak bisa menangin itu. 30-40 tahun mungkin saya sudah meninggal. Nah Simbah kan juga nggak bisa menangin itu. Dia bilang, nah niki saya nandur jati niki memang tidak untuk dipanen untuk itu. Tapi mungkin nanti anak cucu saya ya, yang akan memanen itu. Ya. Terus dia bilang, lo kok enggak ditanam jati emas atau jati kebon saja, cepetan gitu. Nah, sing kepengen dan dadi duit, ya boleh nandur jati kebon, jati emas sebagainya. Tapi kualitasnya ya itu enggak bagus. Nah, saya ini memang kualitas bukan untuk saya sendiri, ya, tapi untuk cucu gitu. Nah, di dalam kehidupan sudah begitu. Kalau Anda mau menanamkan kasih dan kebaikan, jangan dihitung kok balasnya kapan ya. Ya. Nanti mungkin anak putu kamu atau orang yang mencatat itu dan sebagainya. Dan kalau Anda sudah lilo, itu rasa dihitung, rasa dihitung dan sebagainya. Jadi kan ajaran moral yang bagus. Iya. Sekarang kalau kita bandingkan dengan keadaan kita, bukankah sekarang Anda sebagai penata tari, Anda sebagai proyek jati pariwisata dan sebagainya, Anda itu kepingin nanam jati emas atau jati kebun? Ya. Nah sekarang pertanyaan saya,
Ya, ini sudah terjadi ketika tahun 2000-an saya mulai membangun rumah saya, mulai jadi setengah mati. Padahal itu saya lihat di Singapura, di Thailand, di Taiwan, di itu jati luar bagus-bagus ini. Kalau di itu tapi di rumahnya sendiri nggak ada. Nah pertanyaan saya, apakah kita biarkan jati ini hilang, terus diganti jati emas dari kebun itu, atau sebetulnya ini perlu dipelihara? Walaupun tidak mungkin diganti semuanya tadi. Jadi ada orang-orang yang tetap nanam jati yang kualitas ini tadi, jati yang sejati. Tapi juga untuk dijual itu. Tapi jangan displace, jangan dirubah, diganti. Jati ini nggak perlu, yang kualitas nggak perlu, ya diganti dengan yang ini. Saya kira salahnya di situ. Jadi sebetulnya kalau itu bisa dilaksanakan ya, bolehlah membuat yang untuk kulit duit untuk ini dan sebagainya. Tetapi bagaimana memelihara yang untuk kualitas ini? Nah sebetulnya disitulah yang Anda tanyakan tadi, Pak Sal, tari Jawa Timur itu kayak apa sih? Ya, nah ini yang saya tanyakan tentang ngeremo tadi. Jadi ngeremo Anda sekarang Anda buat gaya baru. Ada yang greget anyar, ada yang sanggit, ada gagrak anyar, ada itu dan sebagainya. Sekarang saya bertanya, apakah Anda ada penghargaan terhadap pemilik? Orang proletariat di bawah yang mempunyai milik ini. Apakah Anda beli saja 50.000, 500.000, wes dijipok, dipokak-pokak karpe, terserah. Itu yang saya lakukan ketika saya mengambil Pak Karimun dari Kedung Monggo. Saya berusaha supaya Pak Karimun sendiri bisa memelihara itu. Supaya mereka mempunyai pride, kebanggaan. Saya minta Pak Taslan. Saya bilang pada Pak Munarti, Mas Munarti, aku tahu kamu bisa membuat koreografi gampang. Tapi biarkan Pak Taslan membuat 10 menit, kamu membimbing boleh, tapi saya mau Pak Taslan yang buat. Supaya dia harga diri ada punya kemampuan. Jadi kita membantu kayak itu. Jadi ada kemitraan ada itu. Ketika dia tampil di depan Presiden Soeharto, terus dipeselin topeng itu, ada kebanggaan ada itu. Nah, ketika Bupati akhirnya bilang, Pak Sal terima kasih dan sebagainya, apa yang bisa perbuat? Kalau mau Pak, paling tidak yaitu kostum mesti dibenahin dengan gamelan. Tapi kalau Bapak bisa memberikan sebuah tempat berlatih, apakah itu foto apa yang bisa di itu, karena mereka tahu, saya tahu Pak Karimun nggak bisa nggak itu. Bagus. Sehingga apa itu topeng di daerah kampungnya itu bisa tumbuh. Yang berbeda dengan topeng yang ada di kota. Elitnya berbeda. Nah, kemitraan semacam ini, respective mind, ethical mind ini dibina atau tidak? Atau kita sebagai orang dagang tadi, tak tukulah, tak bayar lah, Pak Munali Fatah atau Pak Seput tak bayar 1 juta, 5 juta, wes pindahku tak obrak-abrik dewe lah. Ketiga. Nah, ini tidak dipahami, Mas. Kalau cuma kita menghasilnya, ya hasilnya udah, prosesnya nggak jadi penting. Kesetiaan terhadap tari, terhadap nilai, terhadap lagi enggak itu. Lah, gulein nilai Jawa Timur ya begitu, Mas. Apa kita bisa cari nilai Jawa Timur, nek mau misalnya, nek orang tua-tua dibuat ini boleh, enggak itu. Enggak bisa, itu sumbernya. Nah, caranya gimana? Saya bilang ya pada Mbak itu tadi Unesa ya. Saya bilang bahwa Mbak begini kalau PY ya itu Anda boleh nggawa penari yang cantik-cantik yang itu yang gagarkannya. Tapi juga Anda bisa memasarkan. Kita itu belajar tarian ini dari Pak ini ya, Pak Bulet atau Pak itu tahu siapa yang masih hidup ya. Nah, saya menawarkan kalau bisa ditambah 5 juta atau 2,5 juta atau berapa ya, saya bisa mengambilkan 5 menit atau 7 menit dari tokoh yang dari mana saya belajar. Sehingga yang biasanya 10 juta ini jadi 12,5 atau 15 ya. Yang ini memang untuk balik kepada itu. Mungkin tidak semua penanggap akan bisa, tapi mungkin ada 1-2 yang bisa dilakukan. Sehingga orang tua ini merasa menjadi teman, menjadi itu. Mungkin 1-2 orang di bawah di itu, jadi menu PY merasa bangga dan income. Mungkin dia cuma butuh 150 atau 500 berapa. Tapi ini sebuah penghargaan yang real. Dan kalau dia sudah 60 atau 70 kayak saya, berapa tahun lagi sih dia itu? Pak Karimun kan juga begitu. Berapa tahun dia menikmati pendopo dan sebagainya. Tapi kan
dia pergi dengan sebuah kebanggaan orang mencatat bahwa Pak Karimun juga itu. Ya. Nah sebetulnya kalau saya mikir Pak Karimun karena proyek itu, satu lagi yang Jatingaleh, yang apa itu? Harusnya juga dipikirkan itu. Dulu Pak Munardi sebelum itu kan ada. Ya. Jadi, ya. Harusnya begitu. Nah kalau pola ini dibina, maka Anda itu sebagai orang kota yang elit itu menjalin persahabatan dengan mereka. Jawa Timur tumbuh bareng. Kalau dialog, kombinasi, kolaborasi ini dibuat, maka pelan-pelan ya, Topeng berdialog dengan Ngeremo, Ngeremo berdialog dengan ini, nanti kan muncul, Mas. Kayak apa? Jadi tidak telung sasi kudu dadi ya tambal-tambalan gitu. Ya. Proses itu. Ya. Karena kayak Ngeremo dewe kan Ngeremo Jombang, Ngeremo itu kan beda-beda, ada pengaruh ada ini. Ya. Khas tapi beda-beda. Ya. Oke, Pak Sal, terima kasih, ini banyak sekali hal-hal yang sudah kita dapatkan, nilai-nilai spiritualnya di dalam berkesenian dan sebagainya. Tapi mungkin saya tambah satu, Pak Sal, terkait dengan sekarang ini situasi pandemi seperti ini. Nah, kita nggak tahu ini sampai kapan, dan ini merubah pola kehidupan manusia secara frontal, tidak hanya di Indonesia tapi di dunia. Ini sebenarnya kalau ini masih panjang, itu kesenian kita itu sebenarnya harus seperti apa, Pak Sal? Nah, ini itu terakhir supaya karena teman-teman ini kan semuanya kan ya lagi mencoba dengan berbagai cara, gitu, Pak Sal. Nah, yang nomor satu sebetulnya ya, kalau saya orang suka baca, jadi pertanyaannya adalah Anda membaca atau tidak. Kalau saya bilang literasi tari, ya literasi itu harus membaca, menulis dan berpikir kritis. Nah, kalau Anda bisa itu ya, alatnya tentu ya bisa membaca, bisa mengartikan, dan kalau bagus lagi kalau ngerti bahasa Inggris itu ya. Jadi misalnya Yuval Noah Harari itu salah seorang penulis yang sekarang sangat populer. Ya. Dia seorang ahli apa itu? Barang-barang kuno itu apa itu? Bukan antropologi, tapi yang arkeologi. Tapi dia juga menulis tentang sejarah tentang itu. Tetapi yang dia tulis itu, history itu bukan sejarah yang menuliskan tentang riwayat orang-orang tokoh-tokoh yang lama yang berjasa, rasul-rasul dan sebagainya. Tapi dia menuliskan the history of tomorrow. Sejarah itu menjadi masa depan. Ada 10 saran Harari yang ditulis, kalau Anda cari di YouTube akan ada, atau di Google ya, itu kan ada. Yang nomor 1 itu adalah adaptif. Kemampuan mengadaptasi. Termasuk dengan situasi apa yang ada ini. Nah sekarang tinggal tadi, ya, pertanyaan yang mendasar sebetulnya, Anda menganggap kesenian ini sebagai sebuah aktivitas kemanusiaan, nilai-nilai dan sebagainya, atau Anda mencari hiburan dari itu. Yang berbeda di situ. Nah, kolaborasi ini penting supaya Anda bisa menyesuaikan diri dengan perubahan ya. Gitu. Kalau tidak, Anda tidak akan bisa. Nah, susahnya tadi kita itu malas membaca, malas memahami, ya, tidak mau menjadi literate, ya. Tetapi kita nunggu. Nah, ini kan yang bisa ngerti kan ngomong kayak Pak Sal itu, jadi kita nggak usah itu. Sebetulnya di segala level itu kita bisa. Kayak yang saya bilang tadi ya, yang tidak mau itu Wang I tadi, sekarang tadi terkenal walaupun ya sebetulnya sebelumnya itu Galin Bamin yang mencari itu. Nah, bagaimana kalau kita mau membuat karya-karya yang berhubungan dengan high teknologi, medium dan sebagainya, maka kita juga harus belajar secara mendalam tentang watak-watak media itu sendiri. Seringkali kita mau tapi tidak mau berusaha untuk memahami itu. Kalau Anda mau membuat Jawa Timur itu kayak apa ya? Nah, Anda juga harus mempelajari benar. Sing dianggap wong ayu Jawa Timur itu kayak apa sih? Bagus itu kayak apa sih? Kan beda kalau Solo. Nah, kita seringkali sederhana kepingin aja gampang jipuk neng buku jipuk neng, tapi tidak mau riset mencari itu sendiri. Apa yang bisa dipertahankan, apa yang bisa ditinggalkan. Karena tidak semuanya bisa itu. Saya orang Jawa, saya melihat misalnya ya, dari dulu di keluarga itu ya mangan orang mangan yang kumpul. Tapi saya pikir nek aku kumpul terus aku iso pinter.
Jadi saya bilang itu nggak saya pegang. Saya bilang aku nggak mau ngumpul tapi makan tapi saya dari bodoh. Saya lebih baik berjuang keluar dan misalnya gitu. Itu yang saya bilang ketika pulang dari India. Saya bilang saya harus bisa bahasa Inggris kalau mau maju. Kalau tidak saya nggak bisa. Artinya Anda tahu tentang kualitas dan kekurangan kelebihan Anda sendiri dan apa yang sehingga masing-masing menjadi punya prestasi, punya achievement itu. Tidak tergantung pada pemerintah, pada itu dan sebagainya, kita bisa survive bisa itu. Nah, ini yang tidak dimiliki semangat perjuangan seperti yang dimiliki oleh Pak Budi Dharma atau kecerdasan. Kecerdasan ini tidak harus akademis atau apa. Kalau Anda lihat itu ya, Cak Lontong ya. Ya, ya. Cak Lontong Jawa Timur kan? Jawa Timur ya. Itu Mospati. Nah, dia itu dagelan tapi intelek. Ya. Yang saya ikuti, yang pernah saya lihat ketika dia diminta Mata Najwa untuk tampil di dalam Negeri Jenaka. Dan dia bilang ditanya tentang bagaimana sih profil politikus Indonesia itu. Dan dia dengan jenaka dan tepat sekali dia mengatakan ada 3 Mbak profilnya. Yang pertama itu profil si Unyil. Yang dia mempertahankan tradisi dia, pemikiran lama dan tidak mau berubah. Si Unyil itu dari saya kecil nonton si Unyil sampai sekarang itu SD terus. Jadi mempertahankan itu tapi tidak mau berubah. Nggak mau berpikir ke itu. Yang kedua, Pak Uga. Versi Pak Uga. Politisi versi Pak Uga ini dia maunya dihargai, feodalisme dihargai. Dan sebenarnya dihitung pakai duit. Nah, dia bilang ada 3 Pak Uga ya. Yang ketiga itu yang siapa ya? Jadi ada playback, ada playback, ada cashback, ada yang terakhir itu pokoknya ono duitnya, tadi ini orang ono ya orang tadi. Nah, susahnya begini Mas, kita itu seringkali menjadi seniman atau akademisi, tetapi yang kita pegang tadi sebenarnya aturan lain. Aturan boleh duit, boleh itu dan sebagainya. Misalnya gitu. Jadi bukan komitmen kita terhadap nilai. Kita memilih menjadi seniman bukan karena pilihan jiwa, tetapi sebenarnya karena terpaksa aja. Jadi keseniannya menjadi kendaraan saja, nggak boleh kedudukan, nggak boleh itu saja, tapi tidak sampai pada martabat. Tidak sampai membuat kemaslahatan untuk orang lain. Kebenaran bersama, bukan kebenaran sendiri. Kita menservis supaya bisa melayani orang banyak, membuat senang orang banyak, bukan kita sendiri. Ini yang mestinya dipegang. Ya, Pak Sal. Jadi ini saya kira kemaslahatan ini menjadi kata-kata poin yang paling penting. Dan untuk menutup, kira-kira saran apa Pak Sal untuk Chandra Welwatikta ke depan, Pak Sal? Mungkin ini untuk kemaslahatan juga. Ya, paradigma tadi perlu Mas ya. Kalau saya baca di sini ya ini secara umum ya Mas ya. Jadi paradigma pendidikan sudah bergeser mengikuti perkembangan zaman. Tetapi sistem pendidikan belum cukup responsif terhadap tuntutan zaman. Zaman kita berubah. Kalau kita baca bukunya Harari, 3 seri yang bagus ya, itu menggambarkan bagaimana ini berubah. Bahayanya gimana? Bagaimana kita mengatasinya. Tetapi sistem kita masih sistem lama yang tidak begitu. Pendidikan yang bagus itu pendidikan yang responsif. Nah, untuk melakukan pendidikan yang responsif itu ada 12 keterampilan. Sekarang ini, dewasa ini. Nah, 12 keterampilan itu dibagi menjadi 3 kelompok. Yaitu yang pertama keterampilan belajar, mencakup berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. Yang kedua, keterampilan literasi yang saya katakan tadi. Membaca, menulis, dan berpikir kritis. Disebutkan di sini literasi tentang informasi, literasi media, dan teknologi. Kelompok yang ketiga, kecakapan hidup. Yang termasuk kemaslahatan tadi, Mas.
kecakapan hidup itu Anda harus fleksibel, kepemimpinan, fleksibilitas, prakarsa, produktivitas, dan keterampilan sosial. Nah, kalau itu diterapkan untuk kesenian kayak apa? Jadi menciptakan keempat itu tadi ya, jadi 4 tadi ya. Seniman ini yang bagus, yang juga berpikir, ya, seniman sekarang bukan hanya membuat tarian, tapi juga harus berpikir, ngerti administrasi, ngerti itu dan politik dan sebagainya. Penonton yang apresiatif, penyelenggara yang tahu bedanya kesenian dengan hiburan apa. Kemudian para pemikir yang di atas yang bisa mengkoreksi kalau senimannya yang nakal atau penontonnya yang nakal atau penyelenggaranya yang nakal, untuk menyeimbangkan itu. Jadi bukan hanya masalah keduniawiaan, ya, kedudukan dan harta, tapi juga harus ada moral, martabat, kemaslahatan orang banyak tadi. Tujuannya harus ke sana. Sekarang ini yang dipinggirkan. Jadi orang hanya berpikir tentang kedudukan dan harta, tetapi kemaslahatan ini kalau semua orang berpegang itu, insya Allah. Nah, tentang masalah Jawa Timur ya, deep study, Mas. Jadi deep study itu dipelajari dengan benar, dengan mendalam. Siapa sih aku ini? What does it mean to be an East Javanese? Apa maknanya kalau saya mengatakan diri saya itu orang Jawa Timur? Aku nggak ngerti karena saya yang tahu saya orang Jawa Tengah. Jadi saya bisa ngomong banyak, saya menulis membaca Jawa, saya menulis tentang filosofi Jawa. Jawa sing apik mana saya teruskan, ya. Yang tidak saya pinggirkan. Itu Jawanya itu jadi Jawa saya. Yang mungkin orang lain nggak setuju, nggak jadi soal. Tapi orang tidak bisa bilang saya bukan orang Jawa. Jadi tidak semua ajaran Jawa itu bagus. Misalnya begini, kalau kita bilang estetika misalnya, estetika Keraton Bedoyo itu ya anteng jatmiko meraati. Ya kan? Ya. Jawa Timur kan bukan itu. Jawa Timur apa aja nih? Nah, Jawa Tengah pun yang bukan keraton tidak ada itu. Sekarang estetika yang diperkenalkan oleh Ayu Ting Ting atau oleh Didi Kempot misalnya, itu kan berbeda. Ambiar. Jadi dulu sedih itu gandrung itu. Sampai uyung ini dan sebagainya. Sekarang dinikmati di itu ya ambiar. Jadi itu estetika Jawa baru yang muncul dari bawah dari itu. Yang bisa diterima di atas di itu dan sebagainya. Jadi kalau Anda masuk Jawa Timur, itu Jawa Timur yang mana? Dan itu tidak tetap. Jawa Timur 10 tahun yang lalu dan sekarang bisa berbeda. Itu penelitian dan kepekaan dan pengakuan tadi ya. Anda harus menyadari lemahnya di mana, kuatnya di mana. Anda bisa memperbaiki. Jawa Timur harus begini. Itu ya. Sadar itu. Nah itu nggak bisa dicari dewi. Harus bersama-sama. Kemitraan yang bagus antara Pak Subaraga atau apa untuk nanti terjadi dialog atau kolaborasi yang itu. Tidak untuk mendominasi. Surabaya ini kudu Surabaya kuat. Bukan begitu. Semua dapat tempat, semua itu dialog dari hati ke hati untuk membentuk apa sih saja. Jadi mungkin Jawa Timur bisa ada 3, 4 atau itu nggak apa-apa. Individu juga tidak boleh dimatikan. Kalau Anda tetap beton yang tetap Jawa Timur ya, kontemporer Jawa Timur ini apa nih ya? Misalnya bisa aja terjadi. Nah, yang intinya tadi kebebasan tadi. Nah, kalau Anda sudah merasa aman, nyaman dengan Jawa Timur ya udah. Misalnya ya kalau saya ke Surabaya ya Batik bisa Sumeneb, bisa Pamekasan, bisa milih yang mana? Itu Jawa Timur. Atau saya ke Bumi, ngurek sambel, ngurek ini dan sebagainya. Atau Rujak Cingur. Atau rawonnya itu. Tapi ada rawon setan, ada rawon yang goro, ada rawon apalagi nggak tahu, misalnya gitu. Nah itu kan tidak satu, tapi itu bisa juga Anda bentuk. Aku mau Jawa Timur yang kayak apa ya? Tapi jangan dipaksakan. Bahwa kesenian itu ya tidak hanya sekedar mungkin istilah Jawanya kelangenan atau hanya pameran dan sebagainya, tetapi ada nilai-nilai spiritual untuk kehidupan. Mungkin yang kita juga
yang sudah umur-umur ini juga lebih melihat lagi bagaimana ada regenerasi dan sebagainya. Ini juga menjadi penting. Mas, saran saya begini Mas ya. Saran saya begini. Jadi pencarian ke Jawa Timuran itu boleh bagus ya. Dicari tapi dengan jujur. Jadi jangan untuk nutupi dengan ini dan sebagainya. Kalau Anda bisa mengadakan festival tahunan yang menampilkan tadi apa yang ada di daerah tadi akan bagus. Jadi misalnya berpindah-pindah, satu ketika di Banyuwangi, satu di Surabaya, atau di Madura, di itu ya. Tapi itu Jawa Timur semua. Jadi mereka saling mengenal juga. Tetapi yang mencakup tadi ya. Jadi ada yang tradisi seperti apa yang mereka lakukan. Jadi rakyat bisa berpartisipasi tampil, tapi juga kreatif berdasarkan tradisi, bisa yang populer, bisa juga yang kontemporer. Nah kalau ini terjadi terus tiap tahun ya, nanti yang pilihan yang terbaik itu bisa ditampilkan di depan gubernuran kan itu, si wakil tadi itu, ya. Baik yang tradisi maupun yang kontemporer atau yang kreasi baru yang di. Sehingga ini menjadi tidak blok-blokan, tetapi semua dapat kesempatan. Itu yang saya sarankan untuk Malang misalnya ya. Malang itu kan topengnya banyak sebetulnya. Bukan hanya gedung Monggo dan itu. Jadi sebetulnya dipacu supaya ya makanya kalau itu masing-masing bisa dibangkitkan, dibantu ya. Sesudah bangkit, nanti festival itu bisa berpindah-pindah tadi itu. Kayak festival 5 gunung di Magelang. Jadi bisa di Bromo, ya bisa di Gedung Monggo, bisa di itu. Kemudian supaya mereka serawung. Sing ora duwe iso golek ini. Jadi kemitraan muncul, bukan persaingan yang saling membunuh. Tapi boleh aja dibuat yang paling baru nanti kayak apa, yang akan ditampilkan bukan kabupaten atau itu. Gitu. Nah kalau ini tampil setiap tahun, ini kan jadi proyek pariwisata yang bagus, tapi juga semua partisipasi. Termasuk misalnya membuat topeng atau membuat souvenir-souvenir yang bisa sehingga tukang topeng pun bisa berkembang, bisa itu dan sebagainya. Nah, jadi bagaimana mendesain sebuah kegiatan atau festival yang melibatkan lebih banyak orang, melibatkan kemitraan tadi. Jadi kita tidak menganggap sekarang ini kan Anda merasa wah Surabaya pendidikan dari elit. Anda nggak ngomong gitu, tapi sebetulnya aku Anda begitu. Nah kalau orang-orang itu orang kampung orang itu. Aku dari sana itu nggak perlu. Nah Anda nggak ngomong tapi sikap Anda begitu. Aku nggak mau campur karo mereka. Kalau itu tidak mau basic level sumber Anda hilang. Ada. Nah, ini yang ke depan sebetulnya tadi ya. Jadi kalau Anda tanya ke depan kayak apa? Ini harus mempererat tadi. Jadi kita saling serawung, saling itu bisa kolaborasi, bisa eksperimentasi, tapi deep study ke tradisi kita, deep study pada teknologi, pada itu dan sebagainya. Nah kalau Anda mau tahu itu nanti saya kirim yang apa itu yang 2 menit tarian tentang itu ya, yang bagus. Mungkin kita sing tua-tua orang mikir, tapi yang nom-nom bisa berpikir. Terima kasih Pak Sal, terima kasih banyak. Jadi memang saya ingin ada momen yang 50 tahun Festival Ramayana itu hanya untuk momen saja untuk membahas karena memang kadang-kadang menutup ini Mas ya, Ramayana ya, di India sendiri juga bergerak ya. Jadi saya 2 kali diundang oleh Rustom Baruja, seorang pemikir, orang teater ini yang terkenal, yang bagus. Mereka mengundang kita Ramayana. Ketika itu yang saya bawa siapa si Mugiono. Karena pertanyaan dia tentang Sal, kamu ceritakan kepada saya, kamu bacakan, kamu sampaikan bagaimana Ramayana itu diinterpretasikan oleh orang Indonesia. Jadi bukan Ramayana seperti apa yang ada di India, ya. Nah di India sendiri beragam. Bagaimana orang Jawa, orang Bali, orang itu menginterpretasikan Ramayana menurut pengertian dia. Dia menghargai itu. Juga hal yang baru. Jadi bagaimana orang bisa membuka diri untuk itu kalau Anda tidak melibatkan para pemikir. Jadi festival kegiatan apapun Anda harus melibatkan para pemikir ini yang dikembangkan dari itu. Jadi 1-2 harus mulai dikembangkan. Bukan hanya standar apa ya, standar seminar atau webinar atau apa, tetapi mempersoalkan tadi bagaimana
kesenian tradisi apa tuh estetika rakyat itu dipahami di tempat lain-lain tempat itu, sehingga Anda bisa mengembangkan bisa ini dan sebagainya. Ya, itu yang pertama. Jadi bagian daripada expert penulisan literasi itu ada, tetapi juga tadi mengembangkan potensi kreatif daripada yang muda-muda, sing bener Mas. Jadi pinter yang bener. Ya. Dibuat orang pinter yang bener. Sekarang banyak orang pinter sing ora bener. Ya. Bener ke wong pinter itu luwih angel timbang ya. Pinter ke wong bener. Lebih baik ya bener senajan ora pinter daripada pinter ning ora bener. Filosofi Jawa yang luar biasa. Iya. Oke, Pak Sal. Jadi sekali lagi terima kasih atas dukungan bantuan Pak Sal untuk perbincangan ini, karena memang saya ingin bahwa ada sesuatu, ada nilai-nilai tidak hanya nostalgia, tetapi untuk masyarakat atau generasi-generasi sekarang itu memang ada yang bisa dipelajari di situ. Terima kasih Pak Sal. Selamat malam. Dan sampai ketemu mungkin di event-event yang lain, dan sehat selalu. Doa Anda. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami dengan Dr. Sal Murgianto. Sudah banyak hal yang kita petik dari berbagai hal yang terkait dengan dunia tari, panggung Candrawilwatikta, dan perkembangan dunia seni pertunjukan saat ini. Dan acara ini kami tutup dengan kita saksikan bersama pertunjukan Ramayana, dokumentasi dari Festival Majapahit Internasional tahun 2013 yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, UPT, PLS, dan Ekonomi Kreatif Wilwatikta. Selamat malam, salam budaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chanda
मृतंगमय आविराविर्मयधि दूरो यत्यो दक्षिणमुखं तेन मां पाहि नित्यम्। आश्रम छोड़ अवधपुर आए। राजा दशरथ हर्षित होकर राज्य संभाले आए। सुनो निपति निशिचर हमें मारे, त्रास अनेक दिखाए, करे यज्ञ विध्वंस और हरि भजन करन नहीं पाए। राम लखन को संग भेजो, यज्ञ करे रखवाली, जाते संकट होए दूर, सब मुनिन भजय त्रिपुरारी। सब सुत प्रिय माही प्राण की नाई, सब सुत प्रिय माही प्राण की नाई। राम देत नहीं बन ही गोसाई, कहनी सी चर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत
परम किशोरा। मुनि वशिष्ठ दशरथ समझाए राज धर्म पालन के कारण, जनता के कल्याण के कारण राम लखन ऋषि संग पठायो। आशीष पिता का प्राप्त है, गुरु से ले वरदान, जनता के कल्याण हित चले अनुज संग्राम। पुष्प वाटिका देखूं जाए, जहाँ बसंत ऋतु अतहि सुहाई। तेहि अवसर सिय तहाँ आई, गिरजा पूजन सगे संग आई।
वचन न आवा। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि ग्रह दीप शिखा जनु बरई। राजकुंवर तेहि अवसर आए, मनहु मनोरथ सब तनु छाए। गुण सागर नागर अति बीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। जनक ने रचा स्वयंवर है, भोजन सीता का वर है।
जो सबसे प्रियवर है, रचा इसीलिए स्वयंवर है। ये गुरुतर है, उठाना इसको दुष्कर है। कठिन इसीलिए स्वयंवर है, जनक ने रचा स्वयंवर है। जो चाप सके इसको, सिय के योग्य वही वर है। सिय जो सबसे सुंदर है, रचा इसीलिए स्वयंवर है। अब जनी को मान खेपट माने, वीर विहीन मही में जानी। तजहु आस निज निज गृह जाओ, लिखा न विधि वैदेही विवाह। यदि मैं प्रभु की आज्ञा पाऊं, धनु तो क्या ब्रह्मांड उठाऊं। कमल नाल समचाप चढ़ाऊं, 100 योजन तक मैं ले जाऊं। उठहु राम भंजहु शिव चाहु, मिटहु तात जनक परितापु।
परशुराम पुरुष अवतारी, क्रोधी ब्राह्मण क्षत्रिय बैरी, धनुष भंग सुनकर तह आए, विकराल वेश सभी डरवाए। किसने धनु तोड़ा जनक मुझे बतलाओ, अपराध किया है जिसने उसको लाओ। टूटा धनुष स्पर्श से नहीं राम का दोष, मुनिवर बिन कारण ही क्यों करते हो रोष। कौशिक सुनो मंद यह बालक, कुटिल कालवश निज कुल घातक। तुम ही लागत जो यह प्यारा, बतला देहु पर कोप हमारा। वीर नहीं अपना बल गाते, करना है करके दिखलाते। यह सुनकर तिरछा किया मुनि ने कठिन उठा, रंग भूमि में मच गया भारी हाहाकार। आप कृपाल महाज्ञानी हैं, गुणशील महान क्षमादानी हैं। बालक अज्ञानी मत कोप करें, दया करें प्रभु दया करें। तेरी बातें मोहक मीठी, इसकी बोली कड़वी तीखी। क्या तो कर संग्राम अभी, या त्याग राम का नाम अभी। मैं राम, आप हैं परशुराम, सोचें तो कितना अंतर है। मस्तक पर है परशुराम, ये राम नाम चरणों पर है। रघुवंशी हैं हम, महाकाल से भी हम टकराते हैं। कृपा आपकी मिले हमें, हम तनिक नहीं भय खाते हैं। गूढ़ वचन सुन राम के, चौंक उठे भृगुनाथ। द्वार हृदय के खुल गए इन वचनों के साथ। त्रेता युग यदि तब अवतारा, चांपो धनुष हो हर्ष अपारा। पुराने लिया नया अवतार, बदले रीति रिवाज पुराने लिया नया अवतार। नई चुनौती देकर जग को दिया नया व्यवहार, नई चुनौती देकर जग को दिया नया व्यवहार। भय भंजन अभिरामानम, जय राम रमानम श्यामानम। भय भंजन अभिरामानम, जय राम रमानम श्यामानम।